harap-harap orang tidak pergi ambil nih, sebab ada juga orang-orang di sini yang nakal sikit dia punya perangai. Harap-harap orang tidak pergi kacau ataupun ambil inilah. Halo semua, pada kali ini ini peralatan saya mau kasih biji rambutan kelapa. Tapi polybag saya tidak berapa cukup, coba-cobalah emergency sudah ini. Ini biji rambutan kelapa yang masuk sini sudah bercampur. Ini sudah saya punya polybag sebagai emergency lah. Ya, susah mau cari tanah untuk mau isi di polybag, batu-batu semua, mau kena cari tempat lain lah. Oke, sini yang lebih kurang sesuai sedikit. Ini tanah pun hitam, lagi pun kurang batu. Mungkin di sinilah tempat yang sesuai sedikit, tempat mau ambil tanah mau isi di polybag. Ini tanah perlu dibersihkan, batu-batu semua perlu diasingkan. Bila kita mau isi tanah dalam polybag, batu-batu tidak digelakkan untuk disertakan dengan tanah ini. Dan sepatutnya sebelum kita mengisikan tanah ini ke dalam polybag, sepatutnya ini tanah perlu ditapis ataupun disaring untuk mengasingkan tanah-tanah yang sudah hancur betul-betul. Oke, beginilah cara menghancur tanah. Dan akar-akar semua ini perlu dibuang. Oke, cara-cara kita mengasingkan benda-benda yang kasar begini, tangan kita kasih ramas-ramas begini supaya yang kasar-kasar semua nih sendiri terasing. Kita kasih begini. Oke, nampak kan nih? Tengok, tinggal yang halus-halus yang tertinggal di sini. Dan polybag sepatutnya kalau ikut betul cara yang betul, kalau untuk rambutan
polybag seperti ini tidak sesuai. Ya terlalu kecil. Sebuli-bulinya kita gunakan polybag lebih kurang dalam 1 kaki panjang dia. Dan ini sebuli-buli 8 inci. 8 inci dia punya mulut. Panjang dia ataupun tinggi dia 1 kaki. Dan sini 8 inci. Yang paling sesuai untuk rambutan. Kalau ikut betul. Lebih besar daripada itu lagi bagus. Oke. Sekarang sudah mulai proses-proses untuk mengisi tanah ke dalam polybag. Sepatutnya ada alat-alat semua untuk mengisi tanah ke dalam polybag. Tapi cara saya ini adalah cara manual tanpa peralatan. Dan lepas isi separuh polybag, kita harus pegang begini. Kita kasih mampat dengan cara begini. Kita kasih mampat ke tanah sehingga ya betul-betul mampat. Lepas itu tambah lagi tanah. Ini akar-akar jangan kasih campur. Kasih mampat lagi begini. Dan sebeli-beli ini tanah parasa daripada ujung permukaan polybag ini, sebeli-beli 1 jari. Dia tidak sampai ke paras ujung polybag ini. Sebeli-beli 1 jari. Oke, ini saja untuk permulaan. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Untuk permulaan sajalah, sebab saya punya polybag tidak berapa mencukupi. Jadi saya buat dulu ini. Untuk emergency yang mana yang betul-betul sudah bercambah betul-betul. Ini saya kasih campur di dalam plastik. Dan saya letak sponge. Dan itu sponge saya letak air. Supaya dia keadaan lembab. Dan apabila dia berada dalam keadaan lembab, campur dia akan, kelembapan dia boleh membantu campur dia akan keluar daripada biji rambutannya. Beginilah cara-cara saya selalu. Tengok, campur dia sudah, akar dia sudah keluar. Beginilah cara saya selalu. Bukan selepas makan terus saya kasih masuk ataupun kasih bibit. Saya kasih keluar dulu campur dia. Durian pun, biji durian pun begini juga cara-cara saya mau buat. Oke. Ini ada beberapa sudah biji rambutan yang sudah keluar dia punya campur. Tengok nih, sudah keluar dia punya campur. Kebaikan kalau kita buat cara begini supaya kita dapat mengenal pasti di mana tempat tuh campur dia keluar betul-betul. Sebab kalau kita lepas kita makan dia punya isi, terus kita kasih bibit nih dia punya biji buah-buahan, kita tidak tahu sebelah mana dia akan keluar campur. Sama ada sini ataupun sebelah sini. Paling bagus
buat dulu proses sehingga dia punya cambah ataupun akar dia keluar, supaya kita senang. Dan selain daripada cara ini, ada lagi cara lain. Kita bungkus dia guna kain. Sebeli-beli kain yang jenis cotton lah. Lepas itu setiap hari kita kasih basah. Kita kasih siram dengan air, kasih lembab dia supaya kelembapan dia boleh membantu percambahan biji buah-buahan. Oke, ini cucuk begini saja. Buat lubang di tengah-tengah. Lepas itu letak begini. Letak begini, timbun. Oke. Oke, beginilah cara dia. Kebiasaan lah, cara saya lah. Jangan sekali-kali mempatkan tanah ini. Sebab kalau kita mempat tanah ini, takut nanti akar dia mendapat kesan daripada tekanan. Dan mungkin akar itu akan jadi patah. Apabila tuh akar dia patah, mungkin pertumbuhan dia akan jadi terbantu. Disebabkan saya punya polybag tidak berapa mencukupi, jadi saya pilih dulu nih akar dia yang sudah panjang ataupun cambah dia yang sudah keluar. Dan ini nanti selepas ketinggian pokok dia mencapai dalam 1 kaki, begitu proses mencantum boleh dilakukan sudah, supaya dia akan cepat berbuah. Kalau kita tanam biji ini sehingga dia mengeluarkan buah, mungkin boleh mencapai 10 tahun baru dia keluar buah. Jadi di sini terpaksa kena cantum lah. Ayo, ini sudah rusak kok. Tengok, biji ini sudah rusak. Hari itu saya terlambat buat proses pelembapan dia. Off dulu tuh video. Oke, ini tinggal yang terakhir. Banyak biji-biji dia yang rusak disebabkan beberapa hari yang lepas saya terlambat bagi dia pelembapan, maka banyak biji-biji dia yang rusak. Dan di sini sebelum bila kita tanam ini biji, ini biji jangan timbun tanah dengan 100%. Oke, nih kita boleh nampak ini jangan timbun dengan tanah 100%. Ini semua mesti separuh kasih timbul keluar dia. Oke, proses untuk memindah.
Oke, yang baki nih saya perlu kena pergi ambil dulu saya punya polybag di kebun saya, baru proses-proses menanam nih ataupun mau kasih bibit nih dapat dilakukan. Polybag saya tidak cukup. Oke, ini saya punya bahan pelembab. Ini sponge yang bikin cuci piring. Saya letak air supaya dia sentiasa lembab. Oke, gini. Polybag yang mempunyai biji buahannya saya akan letak di sana, di mana tempat tuh dia mempunyai air, supaya saya tidak susah mau siram setiap pagi, setiap petang. Saya akan letak di sini, ada air sedikit, ada sedikit air. Dan bila tanah ini yang dalam polybag ini, kalau dia sudah dalam keadaan yang basah, ini polybag saya harus kena kasih pindah tempat yang kering lah. Dan ini saya akan buat penutup nanti supaya dia tidak akan kepanasan dengan cahaya matahari yang sangat terik. Oke, masa untuk mau siram. Inilah kalau peralatan tidak cukup, sepatutnya ini perlu ditabuk lubang. Tapi untuk disebabkan kekurangan bahan-bahan, boleh juga lah guna seperti ini. Oke, kira sudah selesai, tinggal saya mau pasang dia punya penutup, penuras cahaya. Harap-harap orang tidak pergi ambil nih, sebab ada juga orang-orang di sini yang nakal sedikit dia punya perangai. Harap-harap orang tidak pergi kacau ataupun ambil inilah. Mungkin tuh air sudah cukup untuk membasahi tanah-tanah itu. Oke, mungkin setakat sampai di sini saja video pada kali ini. Saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada Anda semua yang suka berkebun lah. Dan kepada yang baru berjinak-jinak untuk berkebun, coba-cobalah ikuti cara saya ini. Dan polybag yang saya sudah siap semua ini saya letak yang ada air,
Ini disebabkan supaya saya tidak akan susah setiap pagi, setiap petang untuk datang pergi menyiram benih-benih ini. Sebab sebelah bawah dia memang sudah basah sedia, memang ada air sudah sedialah. Walau apapun perlu kena pantau juga macam mana kelembapan tanah ini yang ada di dalam polybag sini. Kalau dia terlalu lembab betul, ini polybag perlu kena alih ke tempat yang kering. Oke, maka sekian dari video pada kali ini. Harap-harap video ini dapat memberi manfaat kepada Anda semua. Oke, jumpa lagi.